Bismillahirrahmanirrahim. Dari persidangan Haji Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, alhamdulillah beliau mengajukan eksepsi pribadi dan luar biasa isinya. Kalau seandainya pada saat itu beliau adalah koordinator acara 212 yang dihadiri presiden dan pejabat tinggi yang lainnya, kalau beliau memang teroris, pada saat itu pejabat tinggi semua sudah beliau lenyapkan. Kalau beliau memang teroris, tapi faktanya itu tidak terjadi. Sudah beberapa kali menjelaskan, baik itu di media online ataupun di elektronik, bahwa kehadiran beliau itu di sana waktu di Makassar 2015 silam itu adalah untuk mengisi acara seminar. Beliau diundang. Artinya yang perlu digarisbawahi, beliau diundang dan tidak tahu menahu masalah baiat itu. Ada tiga dugaan yang disampaikan pada saudara M ini ya, oleh kepolisian, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau menyembunyikan informasi perihal terorisme. Munarman hadir di waktu ada baiat itu. Munarman punya kewajiban melaporkan ke polisi. Ini terjadi di 2014 dan di 2015. Terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya aja sudah 7 tahun, 6 tahun. Tidak ada tuh Munarman melakukan ini. Yang dalam masuk definisi, apakah Munarman melakukan ancaman teror? Apakah dia melakukan kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, motif ideologi? Saudara Munarman yang saya kenal, seorang advokat, berangkat dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ya, pernah menjadi. Munarman naik pitam hingga berdebat dengan saksi pelapor atas kasusnya. Kalau dia sembarangan ngomong, saya mati. Munarman, seorang terdakwa dugaan kasus terorisme, emosi kepada saksi yang berinisial IAM yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan. Munarman tidak kuasa menahan amarahnya karena ia berpikir bahwa saksi tersebut yang menyebabkannya masuk ke dalam penjara. Hal itu disampaikan Munarman ketika sidang tertutup diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 17 Januari 2022. Pada mulanya Munarman bertanya kepada saksi IM yang mengaku sebagai pelapor. Judul, link video di BAP, Saudara Munarman FPI itu bayat ISIS di Makassar, hati-hati ini judulnya. Saya bayat atau tidak? Tanya Munarman, dikutip dari detiknews.com pada Senin 17 Januari 2022. Saya menyatakan tidak mengangkat kedua jari. Saya mengatakan saudara Munarman mengangkat tangan, kata saksi. Perdebatan sempat terjadi di hadapan hakim pengadilan hingga akhirnya hakim menenggani keduanya. Lalu hakim kembali menerangkan pernyataan saksi. Mengangkat tangan setelah dituntun sama Ustadz Basri, ujar hakim. Berarti setelah bayatkan angkat tangan itu, ungkap Munarman. Hakim juga memaparkan bahwa video yang diduga pembayatan Munarman telah diputar saat persidangan. Namun Munarman meminta kepada hakim untuk bertanya kembali kepada saksi. Terdakwa, kami sudah beberapa kali memutar video itu. Bahwa setelah bayat ketika mengatakan Assalamualaikum, baru terdakwa begini. Menurut saksi, mengangkat tangan, terang hakim. Munarman merasa harus meluruskan keterangan saksi. Karena atas keterangannya Munarman bisa dikenai hukuman mati. Ia juga minta kepada saksi agar tidak berbicara sembarangan. Saya sepakat yang mulia, cuman ini kan harus akurat. Ini kan peristiwa pidana, apalagi ancamannya hukumannya tuh mati kepada saya. Kalau dia sembarangan ngomong, saya kena mati. Apakah saya ikut bayat apa tidak? Tanya Munarman dengan nada tinggi. Berdasarkan fakta itu, saya berusaha menyimpulkan bayat, jawab saksi. Munarman tidak terima dengan keterangan yang diberikan saksi. Dia mengklaim bahwa keterangannya disampaikan itu adalah palsu. Fakta mana? Ini kan ada videonya sudah ditonton ramai-ramai. Saudara berbohong kalau gitu, ini keterangan palsu namanya, terang Munarman. Kemudian jaksa memotong keterangan Munarman. Jaksa merasa fakta tersebut bisa ditanyakan kepada saksi ahli. Yang mulia hakim, untuk memastikan bahwa kehadiran Munarman kategori bayat atau tidak, saya pikir ke saksi ahli. Kata jaksa. Tidak perlu, faktanya ada kok, sahut Munarman. Tidak perlu kita paksakan kepada saksi. Kata hakim menengahi keduanya saat saling beradu argumentasi. Kemudian Munarman meminta maaf kepada majelis hakim dan mengaku bahwa dirinya tengah tersulut emosi. Ia juga mengatakan bahwa karena laporan tersebut telah mengakibatkan dirinya masuk ke dalam penjara selama 9 bulan. Karena kalau dia berbohong ancaman pidana majelis hakim, saya ini sudah 9 bulan masuk penjara gara-gara laporan dia ini, kata Munarman. Terima kasih majelis, mohon maaf saya emosi karena ini menyangkut imbuh Munarman.
Paham? Jawab hakim kepada Munarman.gempi.co. Jaksa penuntut umum membeberkan bukti keterlibatan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dengan memutar video rekaman tengah berbayat ke ISIS di Makassar, Sulawesi Tengah. Dalam suara diduga Munarman mengajak kepada para peserta bayat untuk memulai pembahas ihwal pelaksanaan syariat Islam. Ajakan itu dalam konteks penerapan pada sebuah negara dengan pemerintahan berlandaskan Islam atau bisa disebut daulah. Implementasinya adalah sistem hukum menjadi hukum Islam dalam soal pidana yang ditegakkan itu qisas dan takzir. Kata Munarman merujuk pada suara dari video yang diputar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 17 Januari. Video yang diputar itu terdengar suara yang diduga Munarman dalam acara bayat pada kelompok teroris ISIS, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi di Makassar pada 25 Januari 2015 silam. Dalam suara dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada media 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama, JPU menyebut Munarman terlibat kegiatan misalnya di Sekretariat FPI Makassar, Markas Daerah FPI Laksar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Akhlaqul Quran Makassar. Selain itu di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu lanjut jaksa dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, bahkan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain. Atas perkara ini, Munarman didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.